Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal mutarramin, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, segenap pimpinan baik sipil ataupun militer, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Islahiyah beserta seluruh jajaran. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun kepada kita semua, sehingga bisa menjalankan aktivitas serta kewajiban sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas suatu tema yang lain daripada yang lain, yaitu tentang su'ul khatimah. Babun minhu wa bima jaa fi su'il khatimati wa annal a'mala bil khawatimi. Menjelaskan bab tentang suatu kematian, wa fima jaa fi su'il khatimah, dan hal-hal yang membahas tentang su'ul khatimah. Wa annal a'mala bil khawatimi, dan bahwasanya segala amal itu tergantung kepada aktivitas terakhirnya. Ini poinnya ya. Wa annal a'mala bil khawatimi, yang namanya amalan itu tergantung yang akhirnya. Kalau akhirnya itu bagus berarti husnul khatimah. Kalau akhirnya itu buruk berarti su'ul khatimah. Rawah Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu zamana tawil bi'amali ahli jannati summa yakhtimu lahu amalahu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan az-zamana tawil, begitu lamanya dia sepanjang hidupnya, bi'amali ahlil jannah,
melakukan perbuatan-perbuatan sama persis seperti ahlul jannah. Summa yakhtimu lahu amalahu bi'amali ahlin nar. Tetapi sayangnya ia tutup amalnya itu dengan amal ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu zamana tawil bi'amali ahlin nar. Betapa banyak orang yang melakukan amal begitu panjangnya dia itu di sepanjang hidupnya, bi'amali ahlin nar, dia beramal sama persis seperti amalnya penduduk neraka. Summa yatimu lahu amalahu bi'amali ahlil jannah. Tapi kemudian ia tutup amalnya itu di akhir hayatnya dengan amalan ahli surga. Jadi betapa banyak katanya yang awalnya dia itu berbuat kebaikan, namun di penghujung hayatnya dia berbuat keburukan sehingga dia itu berakhir dengan su'ul khatimah. Tapi banyak juga yang selama dalam hidupnya itu dia itu berbuat keburukan terus, namun di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan, akhirnya dia husnul khatimah. Wa fil Bukhari marfu'an, juga ada dalam riwayat Imam Bukhari, katanya innal abda la ya'malu bi'amali ahlin nar wa annahu min ahlil jannah. Betapa banyak seorang hamba ia beramal dengan amalan ahli neraka, tapi dia masuk ke dalam surga. Wa ya'malu amala ahlil jannah, dan banyak pula manusia orang yang beramal persis seperti penduduk surga, wa annahu min ahlin nar, tapi rupanya dia penduduk neraka. Na'udzu billahi min zalik. Wa innal a'mal bil khawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Jadi kalau misalnya di akhirnya itu baik, ya namanya husnul khatimah. Kalau di akhirnya itu buruk, berarti dia su'ul khatimah. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, su'ul khatimati la yakunu illa liman kana musirran 'alal ma'asi fil batin walahu aqdamun 'alal kaba'ir mukhadi'atun lillahi 'azza wa jalla. Kata ulama, yang namanya orang yang su'ul khatimah itu la yakunu, tidak akan terjadi illa liman kana musirran 'alal ma'asi. Tidak terjadi melainkan kepada orang yang memang memaksakan diri untuk berbuat maksiat terus fil batin, meskipun itu maksiatnya itu di dalam batinnya. Walahu aqdamun 'alal kabairi, dan setiap langkahnya itu nyata-nyata dia itu melakukan dosa-dosa besar. Mukhadi'atun lillahi azza wa jalla, dia itu apa? Mukhadi'atun lillahi azza wa jalla, menipu Allah, berlagak taat, tapi rupanya sembunyi-sembunyi dia selalu melakukan maksiat. Amma man kana fi qidamil istiqamati fi zahiri wa lam yasirra ala ma'siyatin fil batini fama sami'na wa la alimna anna misla hadza yahtimu lahu bisu'in abadan. Walillahil hamdu. Alhamdulillah. Adapun orang yang selalu istiqomah, katanya, orang yang selalu istiqomah fi zahir walam yasir ala maksiatin,
dia tidak memaksakan diri untuk berbuat maksiat di dalam hatinya. Fama sami'na wala 'alimna anna misla hadza yahtimu lahu bisu'in abadan. Orang yang seperti ini, orang yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah, di dalam hatinya ogah untuk berbuat maksiat, kita tidak pernah akan dengar dan kita tidak akan pernah tahu. Insya Allah dia itu di akhir hidupnya akan menemui husnul khotimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Intinya adalah bahwa zahir dan batin kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala alias istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia konsisten istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya malaikat itu akan turun berbondong-bondong seraya berkata, alla takhafu, hei hamba-hambaku, ya. Kata malaikat, wahai manusia yang beriman, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itu orang-orang yang istiqomah. Istiqomahnya itu ada di dalam lahir, ada di dalam lahir dan batin. Bukan secara lahiriah kita taat, sementara di dalam hati kita menyimpan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Memang ada orang yang su'ul khotimah. Oh, ada dong. Benar ada. Ada. Di dalam kisah-kisah klasik tersebutlah nama Bal'am bin Ba'ura. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Orang barat menyebutnya Balam bin Ba'or. Kemudian ada Barsiso. Sama. Ini adalah manusia-manusia atau abid-abid Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, tapi rupanya digelincirkan oleh setan, digoda oleh iblis, digoda oleh harta, tahta dan wanita, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka su'ul khotimah. Bal'am bin Ba'ura, do you know who is Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura katanya alladzi a'tahu Allahu ayatihi. Allah berikan kelebihan itu kepada Bal'am bin Ba'ura. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia itu setiap dia berdoa, itu mustajab doanya. Mustajab, manjur, makbul. Itu kelebihan Bal'am bin Ba'ura.
Banyak yang mengatakan Bal'am bin Ba'urah ini adalah seorang wali. Hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fansalakha minha bi khuludihi ilal ardi wa atba'ihi hawahu. Tapi kemudian Allah gelincirkan dia. Suatu ketika Nabi Musa ingin lewat, ya, Nabi Musa itu kalau di mana dia melangkah itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Begitu namanya pemimpin, ya kan? Presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Pengaruhlah. Di mana dia melangkah itu pasti banyak wartawan, banyak aparat, betul? Banyak aparat. Setidaknya itulah dulu pemimpin. Apalagi ini Nabi Musa alaihi salam yang pernah menempeleng malaikat Israel ditempeleng sampai menyon katanya itu mulutnya. Nabi Musa suatu ketika didatangi oleh malaikat Israel. Musa, saya diberikan izin oleh Allah untuk mencabut nyawa Anda. Apa? Langsung merot, ya, mulutnya. Sekali pukulan doang itu. Sama juga ada kaum Bani Israel, ya, yang coba-coba melawan Nabi Allah Musa alaihi salam, ditempeleng, langsung mati. Wah, ini Nabi Musa suatu ketika ingin lewat ke sebuah kota, namanya kota Balqa. Ingin lewat nih Nabi Musa dan seluruh umatnya itu, umat Bani Israel namanya. Oh, rupanya ada yang tidak senang. Penduduk kota tersebut datang kepada Bal'am, siapa namanya? Kepada Bal'am bin Ba'urah. Bal'am, sampean kan waliullah, sampean kan diberikan kelebihan. Setiap untayan doa itu pasti diijabah oleh Allah. Coba sekarang ucapkan, pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa dan umatnya itu tidak ke sini. Bahaya kita. Bisa hilang kekuasaan kita. Bisa hilang pengaruh kita. Gak ada apa-apanya kita ini. Bahaya ini. Ya gak bisa lah. Beliau kan Nabiullah. Saya ini apa? Mohonlah Bal'am. Tolong. Waleh lah, waleh. Wah ya nak. Wayahna. Om pengen wayahna. Wayahna katanya, ya, sampai memohon-mohon nih kepada Bal'am bin Ba'urah supaya panjatkan doa supaya Nabiullah Musa alaihi salam tidak memasuki kota tersebut sehingga tidak menguasainya. Tidak, pokoknya dikasihlah duit. Sampai M-an. 2M dikasih. Kalau kita kan 2M, makasih mas. Itu 2M tuh, makasih mas. Ini mah enggak, 2M beneran. Dikasihkan. Oh, berpikirlah.
Bal'am bin Ba'urah yang namanya seorang abid, orang yang dekat kepada Allah, taqarrub terus, tahajud terus, tentu berpikirnya lain, apalah harta. Betul? Tenang Bal'am, nanti aku kasih kedudukan. Enggak begini terus ente kere. Apa untungnya hidup kere, hidup kismin, enggak berpengaruh, sama orang diledekin terus, terpengaruh dah. Dikasih apa? Dikasih tahta. Enggak mempan tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak mempan pakai harta, didekatinlah wanita-wanita yang sangat cantik untuk menggoda Bal'am bin Ba'urah yang sangat alim ini. Didekatin. Mulanya enggak mau, kedua enggak mau, ketiga enggak mau, keempat enggak mau, kelima akhirnya mau. Begitulah yang terjadi. Ya, gitu harta, tahta, wanita. Ya, jadi bukan hanya itu. Kisahnya panjang nih Bal'am bin Ba'urah. Ya, dia bahkan mengorganisir wanita-wanita. Bal'am bin Ba'urah sendiri. Bal'am bin Ba'urah sendiri yang seorang alim itu, dia mengajak, menyeleksi wanita-wanita untuk apa? Untuk membujuk para pejabat-pejabat, ya, para tentara, sehingga apa akhirnya mereka semuanya 70.000 tentara berzina semuanya dan akhirnya bisa dikalahkan. Itu seorang yang dikenal sangat alim. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah yang katanya seorang wali ini, seorang ahli hikmah, yang kata-katanya ini mustajab. Akhirnya dia katakan apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabiullah Musa tidak memasuki kota tersebut. Apa yang terjadi? Karena yang dilawannya adalah seorang nabi, itu doanya berbalik. Doanya berbalik. Akhirnya apa? Seluruh doa-doanya yang selama ini paling mustajab, paling manjur, paling makbul, hilang seketika, rontok kealimannya, dan akhirnya menjadi orang yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pun di akhir kehidupannya apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah.